Hal kedua yang menutupi Allah selain kebodohan adalah syubhat. Dan syubhat terbesar menutupi kemahajelasan Allah adalah itu tadi, teori-teori falsafah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah memasuki pembahasan nama Allah yang ke-13, yaitu Az-Zahir. Al-Quran menyebutkan Az-Zahir hanya satu kali saja, yaitu pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Hadid. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah al-awwal, yang maha awal, wal akhir, dia pula yang maha akhir, wal zahiru, dia pula yang maha zahir, wal batinu, dia pula yang maha batin. Pembahasan tentang al-awwal dan al-akhir alhamdulillah sudah selesai. Malam ini kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu az-zahir. Ada beberapa makna az-zahir. Makna az-zahir yang pertama adalah maha tinggi. Makna az-zahir yang kedua adalah maha jelas. Bahkan ada makna zahir yang ketiga, yaitu maha menang. Al-Quranul Karim terkadang menyebutkan az-zahir dengan makna menang. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Dalam surat As-Saff ayat yang ke-14. Maka kami menguatkan orang-orang yang beriman di hadapan musuh-musuh mereka, فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, maka jadilah mereka menang. Jadi pada ayat 14 dalam surat As-Saff ini Allah sebutkan zahir dengan arti menang. Maka makna ismul az-zahir yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha menang. Dari tiga makna ini, maha jelas, maha menang, dan maha tinggi,
Meski ketiga makna ini cocok untuk zahir, namun cocok secara harfiah. Nah, adapun secara konteks ayat hanya ada satu makna yang cocok, yaitu maha tinggi. Karena az-zahir dipasangkan dengan al-batin. Ini berpasangan. Kalau az-zahir itu diartikan maha menang, nggak cocok dengan pasangannya, yaitu al-batin. Kalau az-zahir itu diartikan dengan maha jelas, cocok nggak dengan al-batin? Cocok juga. Maka nanti penulis akan menyebutkan itu. Yang ketiga, az-zahir dalam arti maha tinggi, cocok nggak dengan al-batin? Berpasangan, berlawanan, cocok. Jadi walhasil, tiga makna az-zahir yang cocok cuma dua. Standar cocoknya di sini adalah bisa berlawanan dengan batin. Kalau zahir diartikan dengan maha menang, bahasa mendukung itu, tapi ketika dipasangkan dengan al-batin, berpasangan, berlawanan dengan al-batin, nggak cocok. Jadi makna zahir yang bisa berlawanan dengan al-batin cuma dua. Pertama maha tinggi, lawanannya al-batin maha dekat. Kedua az-zahir maha jelas, al-batin artinya adalah maha tidak kasat mata. Jadi sekali lagi, secara harfiah az-zahir memiliki tiga makna, tapi ketika Al-Quran menyebutkan az-zahir berlawanan dengan al-batin, dari tiga makna tadi hanya dua yang cocok, yaitu maha tinggi dan maha jelas. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa catatan penulis kita tentang makna dan tafsir az-zahir? Di sini penulis buku tidak menafsirkan az-zahir melebihi penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau penafsiran Nabi kita sudah ada, berarti kita tidak perlu lagi mencari tafsir-tafsir lain. Dan ternyata Nabi kita menafsirkan az-zahir itu. Kata Nabi SAW, wa anta az-zahiru falaysa fawqaka syai'. Ya Allah, engkaulah az-zahir, maka tidak sesuatu pun di atasmu. Dalam penafsiran Nabi ini, az-zahir lebih tepat artinya maha tinggi. Wa anta az-zahir, engkaulah yang maha tinggi, falaysa fawqaka syai', maka tidak sesuatu pun di atasmu. Karena engkau maha tinggi, maka tidak sesuatu pun di atasmu. Nah, jadi dengan demikian makna az-zahir dalam penafsiran Rasulullah adalah maha tinggi. Az-zahir dalam penafsiran Rasulullah artinya adalah maha tinggi. Jemaah sekalian yang saya hormati, beliau berkata, Rasulullah bersabda, wa anta az-zahiru falaysa fawqaka syai' wa anta al-batinu falaysa dunaka syai'. Engkaulah yang maha zahir, maha tinggi, maka tidak sesuatu pun di atasmu lagi. Wa antal batin, dan engkau maha dekat. Falaysa dunaka syai', maka tidak sesuatu pun di bawahmu. Di sini beliau menyebutkan juga az-zahir al-ghalibul ali ala kulli syai'in ilman. Az-zahir kata beliau adalah al-ghalibu, yang maha menang, al-ali, yang maha tinggi, ala kulli syai'in ilman, atas segala sesuatunya secara ilmu. Ya, di sini beliau menyebutkan az-zahir dengan makna al-ghalib, maha menang atas segala-galanya. Ya, kenapa beliau artikan seperti itu? Sebab kalau Allah maha tinggi, sudah pasti Allah menang di atas segala-galanya. Sebab kalau ada yang mengalahkan Allah, berarti Allah itu tidak maha tinggi. Nah,
Tadi kita sebutkan az-zahir dengan makna menang tidak cocok kalau dipasangkan dengan al-batin. Nah, tetapi makna secara konsekuensi pas. Sebab kalau Allah Maha Tinggi, yang Maha Tinggi tentu tidak bisa dikalahkan siapapun. Dialah yang mengalahkan segala-galanya karena dia tinggi dalam segala-galanya. Ilmunya tinggi di atas segala ilmu, kekuatannya tinggi di atas segala kekuatan, kekayaannya tinggi di atas segala kekayaan. Kalau Allah tinggi dalam segala-galanya, adakah yang bisa mengalahkan Allah? Tidak ada. Jadi dengan demikian, meski pasangan al-batin tidak mendukung makna az-zahir dengan maha menang, tetapi konsekuensi dari makna maha tinggi itu menerima az-zahir makna menang. Sebab kalau Allah Maha Tinggi, tentu dia menang atas segala-galanya. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Wa zahiru syai' ma'ala minhu wa ahata bi batinihi. Dalam bahasa Arab bisa katakan zahiru syai' maksudnya adalah Maha Tinggi. Baik, jadi itulah dua makna yang cocok dan satu makna secara konsekuensi. Maha jelas, maha tinggi, kedua makna ini cocok dihubungkan dengan pasangan al-zahir, yaitu al-batin. Tetapi makna yang ketiga, yaitu maha menang, ini adalah konsekuensi dari Allah Maha Tinggi. Sebab kalau dia maha tinggi, tingginya pun dalam segala hal, berarti dia menang. Maha menang dalam segala hal karena dia tinggi segala-galanya. Jemaah sekalian, lantas apa keimanan kita terhadap makna az-zahir, terhadap asmaul husna az-zahir? Penulis berkata, Allah Ta'ala huwa az-zahirul badi bihujajihi wa barahinihi an-nayrah wa af'alihi wa ayatihi al-matluwati wal-iyaniyah. Faman tafakkara fis samawati wal ardi alima ilmal yaqin anna lahu khaliqan mudabbiran. Az-zahir dalam arti kata Allah Maha Jelas, penulis mengatakan tidak ada yang paling jelas melebihi Allah. Anda jelas, nama Anda fulan, tinggi badan Anda sekian, berat badan Anda sekian, tanggal lahir Anda sekian, tempat tinggal Anda di sini. Jadi Anda jelas. Tapi penulis mengatakan tidak ada yang lebih jelas melebihi Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala adalah Az-Zahir, Maha jelas. Namun kemahajelasan Allah itu akan tertutup dengan berbagai hal. Jadi betapapun Allah Maha jelas, kemahajelasan Allah ini akan tertutup dengan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan kebodohan. Kebodohan itu kegelapan. Anda lihat matahari yang bersinar jam 12 siang, betapa jelas matahari itu, tapi bagi orang yang buta, segalanya akan nampak gelap. Betapapun matahari sangat jelas, dengan kebutaan semuanya nampak gelap. Inilah hijab terbesar sehingga kemahajelasan Allah itu tertutup. Kemahajelasan Allah itu tidak nampak. Bukan Allah tidak jelas, tapi karena tertutup dengan kebodohan. Suatu hari Imam Ar-Razi, waktu itu beliau masih menganut falsafah. Akhirnya memang beliau mencoba meninggalkan falsafah, tapi karena berpuluh-puluh tahun di dalam falsafah, beliau tidak mampu lepas sepenuhnya dari filsafat itu. Saya dengar cerita dari Syekh Nasir Al-Aqal hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama akidah yang telah berusia sepuh. Beliau menceritakan jalan dan penyebab Imam Ar-Razi bertaubat dari falsafah.
Dia tidak bertaubat karena debat dengan orang pintar, tapi karena suatu hari dia mendengarkan ucapan seorang perempuan yang berkata murni dengan fitrah. Ya, dalam diri manusia ada fitrah. Wanita ini jauh untuk dikatakan orang yang berilmu. Tapi pikiran wanita ini tidak tercemari dengan falsafah dan teori-teori yang menyimpang. Maka wanita ini berbicara murni dengan fitrahnya. Anda lihat anak kecil, ketika anak kecil itu bicara dengan fitrah, bersih sekali. Tidak ada dusta, nggak ada bohong, nggak ada manipulasi. Nah, suatu hari Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala dalam satu perjalanan dikawal oleh banyak murid. Lantas ada seorang wanita tua melihat ada seorang laki-laki dikawal oleh banyak orang, dan nampaknya laki-laki ini demikian dihormati sekali. Maka wanita ini bertanya kepada salah satu murid. Beliau berkata, siapa orang yang kalian kawal ini? Sepertinya dia penguasa, tapi saya nggak mengenal dia sebagai penguasa. Murid yang ditanya kemudian bertanya, nenek tidak kenal dia? Si nenek mengatakan, tidak, saya nggak kenal. Lalu si murid mengatakan, dialah orang yang mampu mengenal Allah dengan 100 teori. Kalau kita yang bodoh-bodoh ini, satu teori pun kita nggak punya untuk mengenal Allah. Nah, kalau orang ini memiliki 100 teori untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, si murid merasa memuji sang guru. Tapi wanita ini berbicara dengan fitrah. Subhanallah. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi di depan mata kita, masihkah perlu teori untuk menghilangkan keraguan tentang Allah? Kata wanita ini, saya nggak butuh teori tentang Allah itu. Saya lihat langit diciptakan Allah, bumi Allah ciptakan. Setelah di depan mata saya lihat ciptaan Allah, saya nggak ragu lagi tentang Allah. Saya nggak butuh teori-teori kalian. Wanita ini pergi. Rupa-rupanya dialog tadi terdengar oleh Imam Ar-Razi. Beliau mengatakan, sadaqat. Wanita itu benar. Kita terlalu meletihkan diri dalam persoalan yang sangat mudah. Kita ini orang bodoh. Allah itu ada. Ini langit dia yang ciptakan. Ini bumi dia yang ciptakan. Itu lautan dia yang menciptakan. Kita udah lihat ciptaannya. Butuhkah kita teori yang berbelak-belok untuk mengenal dia dengan lebih yakin lagi? Kata Imam Ar-Razi, kita ini orang bodoh. Ya, kita menggunakan teori yang sangat sulit untuk sampai kepada sesuatu yang sangat mudah. Akhirnya di titik itulah Imam Ar-Razi rahimahullah akhirnya meninggalkan falsafah. Nah, hubungannya dengan kajian kita jamaah sekalian, oleh karena Allah itu Az-Zahir maha jelas, maka Allah akan dikenali dengan cara yang mudah. Anda nggak perlu pendidikan S1, apalagi S2, apalagi S3 untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Dengan keawaman kita, Allah itu jelas. Sekali lagi, dengan keawaman kita, Allah itu sangat jelas. Nah, cuman sekali lagi saya katakan adalah, meski Allah itu jelas, tapi akan tertutupi dengan kebodohan. Hal kedua yang menutupi Allah selain kebodohan adalah syubhat. Dan syubhat terbesar menutupi kemahajelasan Allah adalah itu tadi, teori-teori falsafah itu.
Anak-anak kita dari SD sampai SMA tidak ragu bahwa Allah itu ada. Tapi begitu anak kita duduk di mata kuliah, diharuskan belajar MKDU, mata kuliah dasar umum, masuklah pelajaran falsafah. Seminggu anak kita belajar falsafah, pulang ke rumah bertanya, sebenarnya Allah itu siapa? Orang sudah mau sampai ke surga, anak masih bertanya, sebenarnya Allah siapa? Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, perhatikan betapa jahatnya falsafah ini. Dari TK, SD, SMP, SMA anak kita yakin tentang Allah. Begitu belajar falsafah seminggu 1 bulan dia ragu. Bukankah ini musibah? Keyakinan bertahun-tahun berubah menjadi keraguan. Karena tugas falsafah itu adalah meragukan sesuatu, lalu kemudian memahamkannya lagi untuk yakin melalui teori. Demikian maha jelasnya Allah sehingga seorang Arab Badawi, saya kira Anda tahu Arab Badawi. Arab tinggal di pedalaman, jauh dari sentuhan ilmu, apalagi ilmu yang tergolong tinggi. Arab Badawi mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau saya melihat kotoran sapi, saya yakin ada sapi walaupun saya tak melihat sapi. Kalau saya melihat kotoran onta, saya yakin ada onta walaupun saya tidak melihat onta. Kalau saya melihat kotoran kambing, saya yakin ada kambing walaupun saya tidak melihat kambingnya. Apakah saya ragu Allah itu ada padahal di depan mata saya mahakarya-mahakaryanya sangat jelas? Mahakarya Allah bahwa inilah langit. Mahakarya Allah bahwa inilah bumi, bahwa inilah langit, bahwa inilah kayu-kayu gunung-gunung. Di depan mata ada mahakaryanya. Bagaimana hati ini menemukan jalan untuk ragu tentang eksistensinya? Ini logika seorang Badawi. Tapi dia berbicara murni dengan fitrah. Jadi dari Badawi ini, orang awam ini, tapi dia berbicara dengan fitrah, kita melihat betapa maha jelasnya Allah. Anda gak membutuhkan pendidikan formal bertahun-tahun untuk mengenal Allah. Dan Anda lebih tidak butuh lagi teori-teori filsafat untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, falsafah itu meruntuhkan keyakinan. Falsafat itu meruntuhkan keyakinan.